Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila atau biasa disebut PPKN ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar di bab 2 yaitu norma dalam kehidupanku. Nah, ini untuk kelas 5 ya anak-anak, kelas 5 kurikulum merdeka. Sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak, agar anak-anak semakin paham dan semakin mengerti di bab 2 ini, yaitu norma dalam kehidupanku. Yuk kita langsung saja mulai. Anak-anak hebat semua, untuk lebih memahami makna norma dalam kehidupanku, yuk kita bahas secara bersama-sama. Anak-anak semua, yuk kita mulai makna norma dalam kehidupan. Anak-anak, tahukah kalian, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur sangat menjunjung tinggi norma dalam kehidupan bermasyarakat anak-anak. Nah anak-anak, tahukah kalian juga, norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang berupa tuntunan tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat anak-anak. Pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya, Kak, apa sih arti dari norma itu? Kenapa norma itu sangat pengaruh juga di masyarakat? Nah, sekarang Kakak akan jelaskan anak-anak pengertian dari norma. Norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu atau menjadi pedoman dalam hidup, ini adalah norma anak-anak. Jadi norma ini merupakan patokannya atau pedoman dalam berperilaku. Misalnya kita mau ngapain, kita harus berdasarkan norma yang ada. Nah, norma dapat dijumpai di berbagai tempat anak-anak. Loh, di mana saja, Kak? Nah, norma ini bisa dijumpai di berbagai tempat, khususnya saat kalian ada di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, dengan adanya norma, kehidupan akan lebih teratur anak-anak. Karena seperti pembahasan sebelumnya, norma ini merupakan pedoman kita. Pedoman kita saat kita berperilaku. Nah, anak-anak semua, kalau tadi kita sudah belajar mengenai dan memahami mengenai pengertian dari norma, sekarang kita akan sama-sama pelajari macam-macam norma. Lah, Kak, emang ada beberapa macam norma? Nah, yuk kita perhatikan dulu. Nah, macam-macam norma. Anak-anak semua, tahukah kalian terdapat 4 norma yang berlaku di Indonesia loh? Apa saja, Kak? Nah, yaitu norma yang pertama jelas ya anak-anak, ada norma agama. Kemudian ada norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada norma hukum. Nah anak-anak semua, keempat norma ini atau keempat norma tersebut berisi petunjuk, cara berkehidupan, tata krama, dan pedoman bertingkah laku bagi manusia. Yaitu manusia pun sebagai makhluk individu dan makhluk sosial anak-anak. Jadi manusia ini anak-anak makhluk sosial, makhluk yang memerlukan orang lain. Dan harus ada norma ini, yaitu keempat norma ini yang menjadi pedoman saat berperilaku. Nah anak-anak, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah norma agama. Apa sih Kak pengertian norma agama itu? Nah, norma agama adalah seperangkat aturan-aturan yang bersumber dari kitab suci anak-anak. Nah, isinya ini yaitu ada perintah, larangan, dan anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa anak-anak. Jadi norma agama ini berasal dari kitab suci. Nah, kitab suci masing-masing agama juga berbeda-beda ya anak-anak. Kitab suci agama Kristen atau Katolik berbeda dengan agama Muslim. Kalau di Muslim Al-Quran, kalau di agama Nasrani, Kristen atau Katolik yaitu Alkitab.
Nah, walaupun kitab suci masing-masing agama itu berbeda, anak-anak, tapi semua agama itu, semua kitab suci itu memiliki tujuan yang baik. Nah, adapun contoh-contoh dari norma agama, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, anak-anak, menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan anak-anak. Kemudian, ketika teman kita beribadah, misalnya teman kita sholat atau teman kita pergi ke gereja atau pergi ke pura, kita tidak boleh mengganggu, kita harus menghormatinya. Sekarang kita lanjut ke norma yang kedua, yaitu norma kesusilaan. Kak, apa sih arti norma kesusilaan ini? Nah, norma kesusilaan ini adalah norma-norma yang bersumber dari hati nurani manusia, anak-anak. Jadi dari hati kalian. Jadi hati kalian misalnya bergerak untuk menolong sesama atau membantu teman, itu norma-norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Kak, apa saja contoh-contoh dari norma kesusilaan? Nah, seperti gambar yang sudah kakak berikan contoh ya anak-anak. Nah, contoh yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, itu muncul dari hati nurani kalian anak-anak. Misalnya ketika ada teman kalian yang tidak masuk, misalnya Ricky. Oh iya, Ricky tidak masuk ya, yuk kita jenguk. Nah, itu berasal dari hati nurani anak-anak. Kemudian contoh yang kedua yaitu selalu mengedepankan sikap jujur. Nah, sikap jujur ini misalnya ketika kalian sedang bermain, kalian menemukan uang, tidak boleh kalian mengambil yang bukan hak milik kalian, anak. Jadi boleh kalian ambil, tapi kalian harus menyerahkan atau melapor ke bapak ibu guru kalian di sekolah. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada norma kesopanan. Kak, apa sih arti norma kesopanan itu? Nah, anak-anak, norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup bermasyarakat. Nah, inilah yang dinamakan norma kesopanan. Ini bisa kalian terapkan baik di rumah maupun di dalam masyarakat, anak-anak. Contohnya apa saja, Kak, norma kesopanan itu? Nah, contohnya yang pertama, mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain. Yang kedua, menyapa guru pada saat bertemu. Selain itu, selain menyapa guru, yaitu menghormati guru, anak-anak. Menghormati guru ketika guru menjelaskan atau menerangkan di depan, kalian tidak boleh berbicara dengan teman atau bermain sendiri, anak-anak. Kita harus menghormati guru. Kemudian di rumah juga, ketika orang tua kalian menasihati kalian atau meminta tolong kalian, kalian tidak boleh melawan orang tua, anak-anak. Jadi harus mematuhi perintah orang tua. Nah, misalnya ketika juga orang tua duduk, kalian lewat, kalian wajib mengucapkan kata permisi. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke norma yang terakhir. Nah, apa tadi nomor yang terakhir, anak-anak? Betul sekali. Norma yang terakhir tadi yaitu ada norma hukum. Nah, norma hukum ini apa, Kak? Nah, norma hukum ini adalah seperangkat aturan yang mengikat seluruh warga negara serta bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi yang tegas, anak-anak. Jadi norma hukum ini berkaitan dengan pemerintahan ya, anak-anak. Jadi aturan ini dibuat oleh pemerintah dan wajib dilakukan atau wajib dipatuhi oleh semua orang, semua warga, tidak memandang itu kalian anak-anak, orang tua, guru, semua wajib mematuhinya. Nah, contohnya apa, Kak? Contoh dari norma hukum. Nah, contoh dari norma hukum yang pertama, selalu mematuhi peraturan di sekolah. Jadi jika ada aturan yang dibuat oleh bapak ibu guru atau siapapun yang berada di sekolah, kalian wajib mematuhi. Misalnya, memakai ketentuan seragam sesuai dengan harinya. Tidak boleh misalnya hari Senin harusnya baju merah putih, kalian pakai biru, tidak boleh ya, anak-anak. Jadi harus mematuhi peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, menyeberang di jalan raya melalui zebra cross. Nah, tahukah kalian zebra cross? Nah, jika kalian pernah lihat jalan dan di jalan itu ada lore-lore itu, anak-anak, hitam putih. Nah, itulah yang namanya zebra cross. Nah, anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas di norma ya, anak-anak, ya, norma
pedoman norma dalam kehidupan kita. Nah, semoga dengan video ini dapat membantu anak-anak lebih memahami lagi di materi pendidikan Pancasila di bab 2 ini ya anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tetap semangat belajar bersama channel Bimbel Online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu ketika kalian komen, kakak akan jawab sana anak. Thanks for watching, see you next time, bye-bye.